Apa kabarnya Bapak Ibu? Siap menerima lawatan Tuhan pada malam hari ini? Amin. Bapak Ibu saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Demikianlah firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia adalah sumber, Dia adalah kekuatanmu. Biarlah Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam firman-Nya. Terimalah lawatan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini, Bali Blessing ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara mulai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami dengan segenap hati datang Tuhan dengan kehausan, kerinduan untuk mencari, mengenal Engkau, untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan jamah kami semua. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu, kuasa-Mu akan mengalir pada malam hari ini melalui kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Roh Kudus bekerjalah. Kami habiskan ibadah Bali Blessing ini di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Kita bebaskan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh berlutut, boleh berdiri, boleh duduk, boleh bersujud. Nikmati Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kepadanya sebab Dia adalah setia dan adil, memenuhi kita semuanya di malam hari ini. Terima kasih, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Ruah Elohim, Rana Masyara Labu. Terima kasih Tuhan. Hina Masyada Karalama. Hina Masyara Labata Kiri Debashiri. Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in
worship you, Holy Spirit. We worship you, O God. Shata karala batakina masata karabu. Sirira la batakina matakina la masina. We worship you, O Lord. We worship you, Holy Spirit. Worship you, Engkaulah pribadi, Ruach Elohim. We worship you, Holy Spirit. We worship you. Penuhi kami, penuhi kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your rivers flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Worship you, Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your the weight of your glory,
Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Praise you, Lord. Praise you, Lord. We worship you, God. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari segenap umat Tuhan nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Hanya Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Engkau bertahta, Engkau berkuasa, Engkau hadir tempat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab rohnya yang kudus adalah hati kita semuanya. Yang rindu katakan, yang percaya serukan, nyanyi bagi kemuliaan Tuhan Allah yang maha tinggi. Haleluya, come on. Kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, yeah. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus yang menang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti
sakit disembuhkan, yang percaya katakan. Yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah Anak Domba. Serukan haleluya. Hey, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami memuji. Oh, 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 oh. Setiap kami, praise you Lord. Kata pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu dalam hati, sorakan. Come on, tercurah kuasa-Mu. Percaya keajaiban terjadi. Haleluya. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan umat pemenang. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seluruhnya, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Come on. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Syukur. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Keajaiban terjadi. Kita nikmati hadiratnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu mau duduk, mau berlutut.
bebaskan penyembahanmu bagi dia. Sebab dialah Roh yang kudus memenuhi kita semuanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara apapun Tuhan terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari siapa yang percaya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari umat Tuhan, Roh Kudus hadir di sini,
kini amasana namus. Kami percaya. Secara lapamu ya nama takana masyarakat. Diberkatilah orang yang memberkati Israel, dan terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Bapa, saat ini kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, bersatu hati untuk bersyafaat bagi Israel dan mengangkat tangan kami memberkati bangsa Israel. Diberkatilah Israel, bangsa pilihan Allah, kepunyaan Allah sendiri bangsa Israel. Bapa, biarlah perlindungan-Mu nyata atas bangsa Israel. Pemeliharaan-Mu nyata bagi bangsa Israel. Sehingga ya Tuhan, Israel dijauhkan dari segala kehancuran. Israel tetap kuat karena Engkau sendiri ya Tuhan yang memelihara bangsa Israel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin bangsa Israel. Biarlah kiranya Tuhan, mereka Kau berikan hikmat, Kau berikan pewahyuan yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk keutuhan bangsa Israel sendiri. Dan juga Tuhan, kami memberkati seluruh penduduk bangsa Israel ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau melawat setiap mereka semua. Sehingga Tuhan, perjumpaan akan Allah terjadi ya bagi setiap mereka semua. Dan pertobatan-pertobatan ada di dalam kehidupan mereka semua. Juga Tuhan, bagi mereka semua yang tersebar di bangsa-bangsa Tuhan, di banyak negara ya Bapa, Engkau mengasihi mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan mereka, untuk mereka mengalami pertobatan. Sehingga mereka semua kembali kepada Engkau dan mengaku Engkau adalah Yesus, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya Tuhan Kau gagalkan setiap rancangan-rancangan yang ingin menghancurkan bangsa Israel, yang ingin menindas bangsa Israel ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi perisai bangsa Israel, Engkau yang berperang di depan bangsa Israel dan memberi bangsa Israel kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Salam hai Israel, salam bagimu Israel. Haleluya, mari saudara kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin, amin. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk memperlengkapi, mengisi, memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami yang tidak berarti akan Tuhan buat menjadi berarti. Kami orang-orang biasa mampu melakukan perkara-perkara luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang telah memenuhi hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami banyak hal yang kami tidak mungkin lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara besar. Urapan-Mu atas kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan kita memasuki di ibadah kali ini adalah ibadah persiapan 10 hari sebelum Pentakosta. Ya. Jadi hari ini kita sama-sama renungkan betapa pentingnya dan tidak bisa tidak harus hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana perbedaan antara orang yang atau murid-murid Yesus
sebelum Pentakosta dan sesudah Pentakosta. Waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya di tepi Danau Galilea, dia cukup berkata, ikutlah aku. Dan Alkitab mencatat mereka tidak berpikir dulu, tidak berunding dulu, tidak tanya keluarga dulu, tapi Alkitab mencatat mereka segera meninggalkan jalan dan perahu mereka lalu mengikut Yesus. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, melayani dengan melihat secara langsung mujizat, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Mereka tidak dengar lewat berita, tetapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan kemudian di dalam Matius pasal yang terakhir yaitu pasal 28, Yesus memberikan sebuah perintah amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ketika Yesus kenyataannya naik ke atas kayu salib dan wafat di atas kayu salib, dikuburkan. Apakah murid-murid pergi untuk memberitakan Injil? Apakah murid-murid pergi untuk menjadikan segala bangsa murid? Enggak. Mereka kembali menjadi nelayan. Seolah-olah apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, itu tertutupi dengan kekecewaan mereka. Kenapa orang yang diharapkan, yang dibanggakan, wafat dengan cara yang sangat menyedihkan di atas kayu salib, tidak berdaya. Itu perpisahan pertama daripada murid-murid, berpisah lewat kematian Yesus. Lalu kemudian 3 hari setelah kematian, ternyata Yesus bangkit. Dan Yesus menemui mereka di tepi Danau Galilea. Bahkan bertanya, adakah lauk? Yesus mau mengajak mereka makan bersama. Mereka senang. Mereka berharap, punya pengharapan lagi. Tadinya mereka sudah kehilangan pengharapan. Sehingga mereka kembali ke hidup mereka yang lama. Menjadi nelayan ini adalah apa yang mereka andalkan untuk hidup. Menjadi nelayan ini adalah sumber mata pencarian mereka. Menjadi nelayan ini adalah penopang rumah tangga mereka. Jadi waktu Yesus mati mereka kembali ke hidup yang lama. Kebiasaan yang lama. Tetapi waktu mereka melihat Yesus hidup kembali, bangkit, mereka senang. Tidak lama kemudian Yesus mau naik ke sorga. Ini perpisahan yang kedua. Ini perpisahan yang kedua. Perpisahan yang pertama adalah kematian Yesus. Perpisahan yang kedua, mereka harus ditinggalkan karena Yesus akan naik ke sorga. Saya percaya murid-murid menahan Yesus untuk jangan tinggalkan mereka. Karena mereka berpikir kalau Yesus tetap ada di bumi, kalau ada orang sakit tinggal bawa ke Yesus, mujizat terjadi. Kalau perlu apa-apa tinggal datang kepada Yesus. Ya, kalau ada hal yang sulit, tinggal mudah untuk menemui Yesus. Tetapi kita lihat di sini apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, maksudnya naik ke surga, sebab jikalau aku tidak pergi, dengan kata lain kalau aku tidak naik ke surga, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, yaitu naik ke surga, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Kalau saudara perhatikan di sini, ada kata yang penting.
adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Tuhan lakukan untuk kita yang sepertinya tidak cocok dengan maunya kita. Tidak cocok dengan rencana kita. Tidak cocok dengan keinginan kita. Percayalah yang Tuhan lakukan meskipun tidak cocok untuk kita. Itu semua adalah untuk kebaikan, berkegunaan, untuk manfaat bagi setiap saudara dan saya. Bahkan itu akan menjadi berkat yang akan kita lihat kemudian. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah, seringkali apa yang terjadi ini sulit untuk bisa diterima karena murid-murid baru saja senang karena ternyata Yesus tidak mati seterusnya. Dia bangkit. Mau ditinggal ke sorga. Jadi mereka itu merasa sesuatu kehilangan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata di sini Tuhan murid-murid itu tidak mengerti atau tidak mengenal atau tidak paham siapa itu Roh Kudus. Saudara sudah tahu, paham, kenal siapa itu Roh Kudus. Tapi waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi Roh Kudus itu apa, Roh Kudus itu siapa, lalu bagaimana, ya perannya apa dan seterusnya murid-murid nggak tahu. Berbeda dengan Bapak Ibu. Karena itu Yesus memberikan penjelasan tentang siapa itu Roh Kudus. Perannya apa. Untuk apa dia diutus setelah Yesus naik ke sorga. Nah, beberapa hal itu yang kita akan pelajari sore hari ini. Sehingga setiap kita pun juga boleh semakin mengerti. Yang sudah tahu semakin tahu tentang roh yang diutus Tuhan untuk bisa membuat setiap kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berikan sebuah statement yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Tuhan bilang kita, yaitu saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wah, ini janji Tuhan luar biasa. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan saja sudah wow. Ini dikatakan yang lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, perhatikan dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kalau saudara berkata aku mengasihi Tuhan, kuncinya cuma ayat 15. Kalau kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Yesus ingin menjelaskan tentang peran daripada Roh Kudus. 16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, Yesus berusaha menjelaskan, menjabarkan tentang fungsi atau peran atau tujuan Roh Kudus itu diberikan. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ya, yang diceritakan ini ketika Yesus belum naik ke sorga. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata terakhirnya itu jangan gelisah dan gentar. Karena Yesus merasakan ada satu kegentaran dan kegelisahan dari murid-murid
yang sebentar lagi akan ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sama-sama sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu kemarin. Dan oleh kemurahan Tuhan mulai tahun ini tidak lagi disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang kita akan lihat beberapa hal tentang peran daripada Roh Kudus, sehingga waktu Roh Kudus itu mengisi hidup kita, tujuannya apa, perannya itu apa, sehingga setiap kita boleh semakin dibuat menjadi pengerti. Yang pertama adalah Roh Kudus itu sebagai penolong. Katakan bersama saya, penolong. Ya, manusia ini saudaraku sangat lemah. Banyak orang bilang, Pak saya enggak gampang putus asa Pak. Saya ulet Pak, saya bekerja keras Pak. Ada seorang pemuda umur 21 tahun bernama Fat Cat dari RRC. Punya kekasih umur 27 tahun, tinggal di kota yang berbeda. Kekasihnya atau ceweknya itu minta diusahakan uang untuk bisa membuka toko. Si Fat Cat ini begitu luar biasa. Dia kerja luar biasa, mungkin saya baca artikelnya 18 jam per hari bekerja. Ya, mungkin dia setelah sebagai gamer, kemudian dia usaha yang lain. Ya, dia nge-Grab misalnya, dia ngapain. Pokoknya dia usaha gimana caranya supaya dapat duit. Dan singkat cerita dia bisa transfer dana 1,1 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Kalau saudara bilang, kok gak gede, itu menurut saudara. Tapi ini istilahnya sudah maksimum, ya, sudah itu yang maksimum yang dia bisa kerjakan. Saudaraku kasih Tuhan, banyak orang bilang, kok bucin ya? Memang betul, bukan budak cinta, bukti cinta, saudara. Ya, bukti cinta. Tapi beberapa waktu kemudian ternyata orang yang dicintai luar biasa itu menikah dengan pria lain. Apa yang dilakukan? Fat Cat ini pergi sebuah jembatan dan dia menerjunkan diri, bunuh diri. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Orang untuk menghadapi tantangan cukup kuat. Kerja keras, ayo. Dikejar target, ayo. Perlu banyak, ayo. Di luar kapasitas, ayo. Sampai istilahnya banting keringat, banting tulang, peras keringat, putar otak. Saya berharap kita sebagai anak Tuhan jangan lakukan itu. Ya, tulang jangan dibanting-banting, keringat jangan diperas-peras, otak jangan diputar-putar. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan, yang gak mampu lakukan biarlah Tuhan lakukan untuk kita. Karena manusia itu punya batas. Tetapi satu hal yang saya coba pelajari di sini. Orang dalam hal bekerja ulet itu mengandalkan kekuatan sendiri bisa. Saya membaca sebuah artikel, ada satu bahaya yang disebut dengan toxic positive thinking. Jadi berpikir yang positif itu sepintas baik, tetapi orang yang punya toxic positive thinking itu selalu berpikirnya terlalu positif. Mungkin temannya bilang, kamu kok duitnya kirim semua, makan saudara kasih Tuhan sehari sekali, dia nggak beli baju, nggak beli apa, dia hematnya luar biasa, dia kumpulkan uang, dia tidak nikmati demi buat orang dia cintai. Mungkin teman-temannya bilang, kamu udah cek belum, siapa tahu dia punya cowok. Enggak, kamu jangan aneh-aneh, aku percaya. Orang yang toxic positive thinking itu mengabaikan hal-hal, tidak berjaga-jaga, tidak ada kewaspadaan, pokoknya positif aja. Tuhan katakan,
hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau cuma tulus saja, saudara gampang dibohongi. Tetapi kalau cerdik saja punya kecenderungan suka bohongin orang. Cerdik dan tulus. Yang setuju bisa katakan amin. Dan Tuhan bilang begini, bukan berdoa saja, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bukan berdoa dan berjaga-jaga, berjaga-jaga dulu baru berdoalah. Artinya setiap saudara harus belajar untuk antisipasi. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Cuma masalahnya ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita dan Roh Kudus mengingatkan kita, kita nurut dengar-dengeran dengan suara Roh Kudus atau tidak, itu keputusan saudara. Seringkali Roh Kudus sudah ingatkan, tapi kitanya abai, kitanya enggak mungkin. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu dari wanita gadis itu membuat satu klarifikasi dan katanya dana yang dikirimkan itu dikembalikan. Saya mau katakan pengembalian dana itu bukan penyelesaian, tapi saya mau katakan satu hal. Ya, di sini ada banyak remaja, ya, ada banyak remaja, sudah kasih Tuhan, ya. Saya mau kasih tahu banyak remaja, ya. Ingat, mencintai tidak harus memiliki. Buat Bapak Ibu, kalau sudah dimiliki harus dicintai. Haleluya, saudara, ya. Menikahi orang yang kita cintai itu gampang. Menikahi orang yang kita cintai gampang. Tapi tetap mencintai orang yang kita nikahi butuh komitmen. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi seringkali kan orang senangnya waktu masa-masa pacaran. Saya mau katakan masa pacaran itu memang indah, tapi jauh lebih indah setelah berumah tangga. Karena saudara bisa lebih mencintai, lebih bebas menyatakan cinta dan sebagainya. Cuma seringkali kenyataan di lapangan. Dan survei 85% orang menikah itu tidak bahagia. 85% orang menikah itu tidak bahagia. Tapi saya berharap saudara yang 15%-nya. Si bahagia plus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah butuhnya peran Roh Kudus. Dia sanggup menolong. Ya, menolong kehidupan saudara dan saya. Ya. Dan yang kedua, ya di sini dikatakan bahwa kita ini terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ini yang menegur saya waktu saya awal bertobat. Saya dulu berpikir dengan kekuatan saya bisa atasi semua problem, dengan pengalaman saya bisa atasi semua tantangan. Tetapi di sini saya belum mengerti bahwa Tuhan gak suka kita andalkan kekuatan kita sendiri. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudaraku, keadaan lumayan baik saja tidak, ya, apalagi keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, artinya tidak ada kehidupan, saudaraku. Diberkatilah orang, ini yang ayat 7 saudara boleh pegang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya saudaraku, jadi saya percaya kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, akan mengubah cara berpikir. Maksudnya gimana? Anak-anak muda kalau diputus pacar, kalau dulu rasanya dunia seperti yang runtuh. Tapi kalau orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan cara berpikirnya berubah. Loh, kenapa aku harus menyesalin? Kalau lagi pacaran putus artinya Tuhan siapkan yang lebih baik. Yang terbaik bukan di belakang. Yang terbaik Tuhan siapkan ada di depan saudara. Haleluya saudaraku. Ya. Yang terbaik, jadi tidak ada istilah untuk anak muda mantan terindah itu enggak ada. Karena kalau terindah enggak bakal jadi mantan. Haleluya. Bener gak saudaraku? Kok mantan terindah, kalau yang terindah udah gak bakal jadi mantan, ya udah terus saudaraku, udah terindah. Kan karena dia jadi mantan artinya ada yang lebih indah sedang menanti di depan.
Karena itu saudaraku, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, cara berpikir saudara, respon saudara akan diubahkan. Ya mungkin kok kamu hebat loh, ya ditinggal, kok kamu tenang aja. Enggak, kan aku tahu Tuhan menyiapkan yang terbaik di depan. Haleluya. Nah saudara kan kasih Tuhan, hal yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua adalah roh kebenaran. Ya, dalam bahasa aslinya adalah aletheia. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini bukan diminta untuk berbuat baik. Banyak orang bilang, Pak yang penting itu berbuat baik Pak. Daripada ke gereja tapi perbuatannya enggak benar. Ya, berbuat baik itu berbeda dengan berbuat perbuatan benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya saudaraku, perbuatan baik itu hari-hari ini sedang didengungkan. Orang itu yang penting berbuat baik. Tapi kalau caranya tidak benar, ya tetap tidak benar. Saudara pernah nonton film Zorro? Menolong orang miskin, menolong orang susah, tapi dengan mengambil hartanya orang kaya. Itu sepintas kelihatannya perbuatan baik menolong. Tapi caranya bukan cara yang kebenaran. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, saudara sulit untuk bisa hidup bahagia. Tidak usah yang rumit-rumit. Saudara lupa ngantongin SIM dengan STNK saja ketika saudara berkendara. Saudara nggak tenang, takut ada rahasia di stop di jalan oleh polisi dan saudara tahu bahwa saudara salah. Jadi kalau hidup saudara tidak di dalam kebenaran, sulit untuk saudara bilang, saya heran ya, kok hidup saya ini kok nggak pernah bahagia ya. Padahal kalau dipikir-pikir kok nggak ada persoalan, tapi kok nggak bahagia ya. Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus ini adalah roh kebenaran yang akan menuntun setiap saudara. Nah saudara pun kasih Tuhan, kebenaran itu tidak memihak. Ya, kebenaran itu tidak memihak. Oh dia teman saya, salah ya udah benerin. Ya. Oh dia masih hubungan famili dengan saya, ya salah dibenerin. Ya. Kebenaran itu tidak memihak. Dan kebenaran itu terlihat dari buah-buahnya. Karena itu Tuhan bilang berbuahlah dan buahmu tetap. Buah kehidupan yang saudara lahirkan. Kalau saudara pergi ke supermarket, saudara lihat buah. Saudara tidak pernah lihat pohonnya di supermarket. Ya, saudara lihat buahnya. Tapi buah yang saudara lihat itu bisa bercerita tentang siapa atau bagaimana pohonnya. Wah saudara lihat buahnya. Waktu saudara coba icipin, wah enak. Dari buahnya orang bisa mengenal pohonnya. Begitu juga kalau kehidupan saudara berbuah kehidupan yang baik, manis. Orang bisa melihat siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Buah bisa bercerita tentang pohonnya, pohon tidak bisa bercerita tentang buahnya. Pohon kadang-kadang rimbun, kadang-kadang buah subur, tapi nggak tahu buahnya. Tapi buah bisa bercerita tentang pohonnya. Jadi hari ini saudaraku, kalau saudara sedang hidup di dalam ingin hidup di dalam kebenaran, tetaplah percaya, andalkan Roh Kudus karena Dia adalah roh kebenaran yang akan membuat hidup kita bukan cuma sekedar baik. Ya, saya kemarin membaca sebuah ayat, Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa, saudaraku. Ya, mungkin sudah dikhotbahkan kemarin-kemarin, memberikan tenaga dan kuasa, lalu kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Setelah mengutus, ada dua kemungkinan yang Dia sampaikan. Kemungkinan pertama, kalau kamu diterima di sebuah rumah, kalau diterima, tinggallah di sana sampai kamu meninggalkannya. Artinya tinggallah di sana kalau diterima. Kemungkinan yang kedua, kalau kamu tidak diterima. Dengan kata lain, kalau kamu ditolak. Tuhan Yesus katakan, segeralah tinggalkan kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Ini murid-murid sudah diberi tenaga dan kuasa. Tuhan Yesus tidak bilang, oh garansi kamu pasti diterima. Enggak, saudaraku.
Ya, dijamin kamu pasti diterima. Enggak, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi orang yang sudah dipenuhi dengan tenaga dan kuasa, responnya itu berbeda. Yang dikebaskan itu debunya, bukan orangnya. Yang setuju bisa katakan amin. Responnya orang yang sudah dipenuhi Tuhan, yang kalau ketemu orang yang nolak saudara, yang dibenci itu bukan orangnya. Kalau ketemu orang yang jahat pada saudara, yang dibenci itu kejahatannya, bukan orangnya. Begitu juga dengan Yesus, dosanya dibenci, orangnya diselamatkan. Artinya apa? Kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya saudara mengerti apa itu baik dan apa itu benar. Dan saya percaya setiap saudara yang duduk di kursi ini, saudara tidak lagi waktunya untuk membedakan baik atau tidak baik. Itu sudah tidak waktunya lagi, baik atau tidak baik. Saudara harus bisa meningkat menjadi, bisa membedakan baik apakah ini benar. Bukan soal baik atau tidak baik, saya percaya saudara sudah ngerti semua. Tapi baik apakah ini benar. Karena yang saudara anggap baik belum tentu sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga peran daripada Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Parakletos, comforter, penghibur. Ya saudaraku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang itu membutuhkan rekreasi, membutuhkan sesuatu penyegaran dan sebagainya. Satu hari seorang motivator terkenal John Maxwell mengadakan seminar tentang keluarga yang berbahagia. John Maxwell bersama dengan istri dan istri duduk bersama dengan peserta seminar dan John Maxwell menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana keluarga yang berbahagia. Tiba sampai waktunya Q&A, tanya jawab, ada seorang ibu ngacungkan tangan dan bilang begini, sekarang saya mau bertanya bukan kepada Bapak John, tapi saya mau bertanya kepada istri Bapak yang ada di situ. Dan lalu dia bilang begini, saya mau bertanya dengan ibu, istri Pak John, apakah ibu berbahagia menjadi istrinya John Maxwell? Itu pertanyaan yang berat. Kenapa? Karena yang nanya ini ngomongnya begini, apakah ibu berbahagia? Tolong jawabannya yang jujur. Nah ini saudara. Jawaban yang jujur itu gak gampang saudaraku ya. Apalagi dia seorang hamba Tuhan. Dan istri John Maxwell diam sejenak. Semuanya tegang mendengar jawabannya. Apalagi sang suami John Maxwell. Dia cerita kalau ada pintu dia sudah lari keluar. Dan istrinya bilang, saya mau katakan John Maxwell tidak bisa membahagiakan saya. Saudara gak salah dengar ya. Istrinya bilang, John Maxwell tidak bisa membahagiakan saya. Semua heran, baru aja mengadakan seminar tentang keluarga bahagia. Kok gak cocok antara teori dan praktek? Dan lanjut istri John Maxwell menjelaskan. Karena kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh suami saya. Tergantung bagaimana saya menjaga hati saya. Dan John Maxwell melengkapi kebahagiaan yang sudah saya dapatkan dari Tuhan. Saudara bisa tangkap hal ini? Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara menikah ingin hidup bahagia, saudara akan kecewa. Menikah tidak
untuk mencari kebahagiaan. Lalu gimana Pak? Ya memang betul kalau orang menikah kan selamat berbahagia. Saudara menikah bukan mencari kebahagiaan. Tapi saudara menikah ingin membahagiakan orang yang saudara cintai. Dan orang yang saudara cintai berusaha membahagiakan saudara. Dan itu yang akan membuat rumah tangga kita bahagia. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena cinta itu, kasih itu adalah memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, memberikan termasuk kebutuhannya dan sebagainya, itu adalah kasih. Tetapi kalau dia mengharapkan kebahagiaan dari pasangan, itu yang sulit untuk bisa mengalami sebuah hal yang sesuai dengan yang dimaui. Sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, roh penghibur. Saya percaya saudaraku ya, kalau saudara melihat dunia ini semakin keras, semakin persaingan itu semakin tidak seperti zaman dulu. Ya, saya banyak melihat sekarang saja ya gerai-gerai besar, supermarket besar yang kaliber raksasa sudah banyak yang harus menutup usahanya dan sebagainya di tangan orang-orang yang bukan pengusaha kemarin sore, tetapi mereka ahli, mereka punya tim ahli, tetapi harus menutup. Kenapa? Karena persaingan itu sudah semakin luar biasa. Nah sekarang persoalannya waktu saudara mengalami kesesakan, Amsal 24 ayat 10 katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah untuk membuat hati kita tidak tawar hati, saudara tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu peran daripada Roh Kudus yang akan membuat hati kita tetap teguh. Karena begini saudaraku. Ingat peristiwa Fat Cat tadi. Yang harus mengakhiri dengan terjun dari jembatan ke sebuah sungai tanpa ditemukan sampai saat ini. Saya mau katakan persoalan paling berat, paling berbahaya dialami manusia, persoalan yang paling gawat, yang paling susah adalah putus asa. Sakit masih bisa sepanjang kita punya pengharapan. Waktu saya sakit divonis oleh dokter, saya kena kanker ganas tahun 2022. Ya. Saudaraku, saya tahu penyakit itu mematikan. Saya tahu penyakit itu sangat-sangat berbahaya. Saya pribadi, saudaraku kasih Tuhan, saya pribadi takut untuk disuntik. Ya, ini harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Karena waktu dokternya bilang saya kena kanker ganas, pertanyaan pertama, Pak, kapan tindakan bisa dilakukan? Wah, ini tindakan apa? Saudaraku kasih Tuhan. Mati saya nggak takut. Ya, soal matinya. Tapi saya belum siap untuk meninggalkan anak istri saya. Nah, cinta saya kepada keluarga itu mampu mengalahkan rasa takut saya. Jadi Alkitab katakan kasih bisa mengalahkan ketakutan, itu seperti itu. Ya, karena cinta saya lebih kuat daripada rasa takut dan saya putuskan segera untuk dioperasi. Dan oleh kemurahan Tuhan, hari ini saya sudah sembuh dan bebas dari kanker itu. Ya. Loh Pak, tapi kan dioperasi. Saya mau bilang banyak teman saya dioperasi berkali-kali ya pulang ke rumah Bapak. Jadi artinya operasi tangan dokter adalah salah satu cara Tuhan menyembuhkan. Tapi sumber kesembuhan saya andalkan Tuhan. Karena dialah sumber kesembuhan kita. Amin saudaraku. Jadi nanti saudaraku ngasih Tuhan, tetaplah apa yang menjadi persoalan saudara, andalkan Tuhan. Nah saudaraku, ya di rumah sakit saya bisa menangis sambil memuji Tuhan, saya bisa menangis bukan karena keadaan saya menangis karena saya merasa bahwa saya yang gagal menjaga kesehatan saya dan saya yang salah, tapi saya tetap menikmati kebaikan Tuhan. Yes. Yang keempat, saudaraku, yang keempat, peran daripada Roh Kudus yang keempat adalah dia sebagai
pengajar. Dalam bahasa aslinya didasko. Ya, didasko atau didaskalia dan seterusnya, ya. Dia mengajar, membimbing setiap saudara. Tahukah saudara bahwa di dalam hidup ini, gak usah di hidup, mobil saudara, meskipun ada spion-spion, meskipun ada kamera mundur, ada yang namanya blind spot, titik buta. Nah, hidup kita juga begitu. Makanya seorang juara dunia yang tidak terkalahkan sekalipun tetap membutuhkan pelatih. Nah, pelatih ini tidak bisa mengalahkan sang juara. Kalau pelatih ini bisa mengalahkan sang juara, mungkin si pelatih ini menjadi penantang untuk mengalahkan sang juara. Ya, jadi seorang juara dunia yang tidak terkalahkan, yang sudah terbukti berkali-kali menang, tetap membutuhkan pelatih. Nah, pelatih itu memang tidak bisa mengalahkan sang juara, tetapi sang pelatih itu bisa menemukan blind spot, titik buta, kelemahan, hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh sang juara. Untuk apa? Untuk bisa memperbaiki setiap kekurangan. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ada banyak blind spot yang kita tidak sadari, butuh orang. Karena itu saudara pengasih Tuhan, itulah butuhnya saudara untuk punya mentor. Butuhnya saudara punya bapak rohani. Butuhnya saudara punya pembimbing rohani sehingga mereka bisa mengingatkan hal-hal apa yang perlu kita benahi di dalam hidup ini. Yang terakhir, yang kelima, peran Roh Kudus adalah sebagai roh yang mengingatkan atau menyadarkan. Saya mau katakan orang tidak mungkin bisa bertobat kalau dia belum dimulai dengan satu kata, menyadari. Aku lihat hidup kamu kok hancur-hancuran gitu. Dia tidak akan bertobat. Loh, kamu kok sampai parah begitu? Dia tidak akan bertobat sampai kepada satu titik, menyadari. Kalau cuma dikasih tahu, diingetin oleh teman atau suami atau istri, masuk kiri keluar kanan. Umumnya seperti itu. Ya, nah karena itu peran Roh Kudus itu adalah membuat orang itu menjadi sadar. Sadar untuk meninggalkan dosa, sadar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Dengar baik saudaraku. Ada dua orang berdosa, murid Yesus. Yang satu Yudas menjual Yesus, yang satu Petrus menyangkal Yesus. Yudas menyesal. Bahkan 30 keping uang perak dia tidak nikmati, dia buang. Dia menyesal, dia menangis. Itu bukan pertobatan, karena kemudian Yudas mengakhiri dengan gantung diri. Tapi Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali ayam berkokok? Berapa kali? Ayam berkokok nggak usah dihitung. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Haleluya. Guru sekolah minggu hati-hati loh, jangan mengajarnya ayam berkokok 3 kali. Ayam berkokoknya tidak dihitung dan nggak perlu dihitung. Yang penyangkalannya itu yang dihitung. Kamu akan menyangkal aku, kata Yesus, 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi ayam berkokoknya nggak perlu dihitung, ya. Cuma seringkali kan guru sekolah minggu suka ya 3 kali ya. Itu di tempat lain di lembah pujian enggak lah ya. Petrus menyangkal tapi bertobat. Yudas nangis menyesal tapi gantung diri. Jadi saudaraku, bertobat itu bukan cuma sekedar penyesalan saja, tapi berbalik kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita sehingga setiap kita boleh menikmati pertobatan yang benar-benar sehingga kehidupan saudara menjadi baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan dengan urapan-Mu yang baru dan setiap kami yang sudah dipenuhi dengan urapan yang baru, biarlah hidup kami boleh menjadi pengaruh untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi saksi
untuk orang boleh mengenal Kristus lewat kehidupan setiap kami. Dan jadikan malam ini sebagai kesempatan yang baru untuk kami memperbaiki, membenahi, karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini, kita harapkan berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya untuk kembali pulang. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah, hikmat yang daripada Tuhan yang menyertai setiap saudara. Sehingga setiap saudara hidup menjadi saksi, hidup memberikan pengaruh bagi dunia ini. Dan saudara hidup mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh yang Kudus yang menyertai memenuhi hidup saudara. Mulai malam hari ini sampai
untuk selama-lamanya. Yang percaya hidupmu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.